Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada minggu yang lalu kita telah mendengarkan ceramah tentang Isra dan Mi'raj yang disampaikan oleh Bapak Kiai Helmi Wafa, tidak mengurangi dari apa yang telah beliau sampaikan. Saya ingin menggarisbawahi dari apa yang telah beliau sampaikan, yaitu terkait dengan satu pertanyaan: kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hadiah? Kalau bahasa pesantren ada kata bisyarah, honor di akhir bulan yang menggembirakan. Kenapa Allah memberi kepada Nabi Muhammad hadiah berupa Isra dan Mi'raj? Hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena pada tahun itu para ahli sejarah menulis dengan istilah Amul Huzni, tahun kesusahan, di mana Nabi Muhammad sedang menghadapi suatu masalah yang betul-betul membuat beliau susah. Kesusahan apa yang terjadi pada saat tahun itu? Kesusahan yang pertama yaitu apa yang dikenal dengan istilah Fatratul Wahyi. Fatratul Wahyi artinya Allah pada tahun itu sudah jarang memberi wahyu kepada Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa wahyu merupakan sarana komunikasi langsung yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah pada saat itu atau tahun itu sudah jarang tidak memberi wahyu. Allah yang sangat beliau cintai kok memutuskan untuk tahun itu jarang memberi kepadanya wahyu. Sebab apa? 1001 pertanyaan ada pada benak Nabi. Apa ada kesalahan? Apa sebagai Rasul sudah berakhir? Banyak pertanyaan yang muncul daripada beliau, membuat Nabi gelisah. Kenapa Allah kok jarang menurunkan wahyu kepada beliau? Itu yang membuat susah Nabi. Kesusahan yang berikutnya adalah meninggalnya paman Nabi. Pamannya adalah orang yang menjadi bentengnya Nabi. Jiwa raganya dipertaruhkan untuk menghadang orang-orang Quraisy yang mengancam jiwa raga beliau. Dia yang memperjuangkan ikut menghadapi serangan-serangan orang Quraisy dalam memperjuangkan agama.
Allah. Namun di saat ajalnya beliau belum masuk Islam. Betapa susahnya. Nabi mengerti betul bagaimana kalau orang itu tidak beragama Islam. Beliau tidak Islam. Beliau membela Nabi dalam perjuangan, tetapi di akhir hayatnya tidak beragama Islam. Maka kemudian turunlah firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu itu tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapapun yang kamu cintai, bahwa hidayah itu miliknya Allah. Dia tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah itu miliknya Allah. Jika Allah menghendaki untuk berubah, berubahlah. Dari yang saya lihat sendiri, ada di perumahan saya itu namanya Pak Arif. Beliau kerjanya sebagai driver Pak Jenggot. Jalan PT itu dulu ada pabrik minuman, ada minuman keras, ada anggur. Dia driver. Badannya penuh tato, dia dikenal Gali. Molimo dilakoni, bahkan ora kurang jadi wabeh wis dilakoni. Ora tahu salah. Padahal bapaknya seorang muslim yang sudah. Pada saat dia sakit, di saat dia itu sakit, bermimpi bertemu ayahnya. Ayahnya berkata kepada anaknya, Rif, kowe kok ora salah. Habis mendengar kata bapaknya, Rif, kowe kok ora salah, tangi dia. Kemudian setelah sembuh, berangkat di masjid kami itu Baitul Mustaqim. Dia langsung sholat 5 waktu berjamaah di masjid dan dia muadzin 5 waktu sampai hayat dia sholat sergap 5 waktu muadzin. Saya waktu itu bertanya, ngertinya saya bertanya, Pak Sarif, kowe kok saiki sergap salah? Dia cerita begitu. Hidayahnya Allah hanya dari kata-kata itu, dari kata dari bapaknya. Itu yang saya dengar, yang saya lihat dengan mata kepala. Kemudian saya membaca buku dari membaca buku kan aku izin Ibrahim bin Adham. Lah, aku nonton meja, bocah-bocah dijak kabeh kowe ngatoke di kanan Pak saya. Orang kaya nonton meja ning ruang sidang di Roto. Sesuk ya. Di Dirjen Pajak masange. Sekarang jadi persoalan. Uang yang kelihatan. Ya itu ditulis karo sapa jenenge Ibrahim kan sedo maca pekerjaannya berburu, senang-senang. Pada saat dia berburu, diantar oleh tentara kerajaan, punggawa kerajaan. Ketika dia diantar untuk berburu, di tengah hutan dia melihat seekor kijang melintas di depannya. Saat dia akan turun dari kudanya, di bawah tapak kudanya itu ada suara, bunyi suara alihada kulita. Apa hanya ini, untuk ini kamu diciptakan? Seorang Ibrahim mendengar kata-kata itu, alihada kulita, hanya untuk ini kamu diciptakan. Tertusuk hatinya, mikir,
Wong urip apa nggur ngene gaweane, berburu, mangan, senang. Dia tidak jadi mengejar kijang, naik ngajak punggawanya pulang dan izin kepada bapaknya, padahal dia seorang putra mahkota, untuk disekolahkan di Arab. Sekolah di sana, belajar agama. Kalau panjenengan baca kitab-kitab tasawuf, maka panjenengan akan mengenal beliau seorang alim dalam ilmu tasawuf. Bahkan dalam kitab saya membaca pada suatu dalam perjalanan suatu ketika beliau sholat di tepi laut. Saat beliau sholat di tepi laut, rampung, tiba-tiba beliau mendengar suara gemuruh berupa sebuah doa. Bunyi doa itu, Subhanallah al-aliyyud dayyan, Subhanallah syadidul arkan, Subhana man ya'ti bil laili wa yadhhab bin nahar, Subhana man la yushghiluhu sa'nun am sa'lim, Subhanallah al-hannan wal mannan. Saya membaca itu, di hati saya terdetik hati seorang yang jernih bersih, mampu mendengar sesuatu yang tidak ada orang yang bisa mendengar. Ketika mendengar suara itu, dia tanya, "Man anta?" Yang berdoa itu, "Siapa kamu?" Saya seorang malaikat yang menjaga laut. Saya diutus Tuhan, diberi tugas untuk menjaga laut. Dan saya membaca doa ini sejak aku diciptakan oleh Tuhan. Aqra hadza mundu khuliqtu. Dia baca sejak dia diciptakan. Ditanya li ayyi syai'in hadza. Untuk apa ini doa? Siapa yang mau membacanya setiap saat, maka Tuhan akan mempermudah apa yang dia dapatkan dari kesulitan-kesulitan hidupnya, dan Allah akan memperlihatkan surga di saat dia nanti akan meninggal dunia. Itu sebabnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah hidayah. Masih banyak lagi cerita-cerita tentang hidayah. Sekali lagi, hidayah itu milik Tuhan, bisa merubah semua orang bila mana diberi oleh Allah hidayah hanya dengan kalimat alihada khuliq. Peristiwa yang ketiga, meninggalnya istri pertamanya yang sangat ia cintai. Beliau adalah satu-satunya istri yang memberikan keturunan. Dia adalah satu-satunya istri yang menyertai beliau dalam berjuang. Wanita ini cantik, kaya, cerdas. Dalam sejarah dikatakan hampir separuh tanah di kota Makkah itu miliknya beliau. Ayah, seluruh hartanya diserahkan oleh Nabi untuk perjuangan agama. Bagaimana saat dalam kondisi Nabi membutuhkan, dia meninggal dunia. Betapa susahnya. Pertama, fatratul wahyi, meninggal pamannya, meninggalnya istri yang tercinta. Maka saat itulah dikenal dengan Amrul Huzni. Di saat seperti itulah Tuhan memberikan kabar gembira, penghibur dari kesusahan beliau tersebut, dengan memberikan
hadiah berupa Isra dan Mi'raj. Saya kira sebagai garis bawah apa yang telah disampaikan pada minggu yang lalu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi kepada kita tambahan pengertian tentang kenapa Allah memberi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadiah berupa Isra dan Mi'raj. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Aku itu lewat link oleh. Nomor oleh. Ono misi misi bermula dari kota ini kota Jepang. Ya orangnya. Yang kau ada di Cia. Oh ya, kamu teman. Menjamin